Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita. Salam, perkenalkan nama saya Nursalina Sihomni dari Prodi Kepemimpinan Kristen NIM 220303 dari semester 2 Fakultas Ilmu Teologi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dosen pengampu saya Pak Wendy Setmadi Hutahayan. Saya akan membuat video ini untuk keperluan UTS, yaitu kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Yang saya bahas yaitu kepemimpinan Simon Petrus. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Kata pengantar saya yaitu, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan anugerahnya, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar yaitu Pak Wendy Setmadi Hutahayan, MTH, serta kepada teman-teman dan keluarga yang selalu mendukung saya. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari dosen kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang topik kepemimpinan Simon Petrus bagi para pembaca dan penulis. Saya menyadari makalah saya ini ditulis dan masih banyak dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun saya terima. Demi kesempurnaan makalah ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Saya akan menjelaskan sedikit arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mengarahkan dan memengaruhi anggota organisasi atau kelompok supaya lebih baik dan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan Kristen dalam suatu proses terencana yang dinamis untuk mencapai tujuan Allah melalui manusia, dan seorang pemimpin Kristen harus memiliki kapasitas Allah. Saya akan membahas bagaimana sejarah kepemimpinan Simon Petrus. Yang pertama, jelaskan bagaimana kelahiran tokoh tersebut. Saya akan menjelaskan atau menceritakan kelahiran seorang pemimpin yang bernama Simon Petrus yang lahir di Betsaida. Hal ini dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 44 di Galilea, dan ayahnya bernama Yohanes. Yohanes 1 ayat 42. Atau Yunus, Matius 16 ayat 17. Simon Petrus mempunyai abang yang bernama Andreas. Petrus pernah menikah. Sebelum ia mengikut Yesus, ia dan saudaranya bekerja sebagai penjala ikan atau nelayan. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19 dan Markus 1 ayat 16 sampai 17. Mereka berdua diajak Yesus menjadi penjala manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan tokoh tersebut. Petrus, yang namanya juga Simon, nama aslinya, atau Kefas, nama yang diberikan Yesus, adalah seorang dari 12 rasul Yesus dan paus pertama umat Kristiani. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi kepemimpinan oleh Yesus. Hal ini dapat kita baca dalam Matius 16 ayat 18, Yohanes 21 ayat 15 sampai 16. Ia mempunyai saudara yang bernama Andreas, yaitu rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Arti nama Simon Petrus adalah batu karang yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Dalam Injil Matius diceritakan Petrus yang berjalan di atas air ketika ia melihat Yesus yang berjalan di atas air.
Namun karena ia takut, maka ia tenggelam. Lalu Yesus datang untuk menolong dia. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa ketika Petrus menolak kakinya dicuci oleh Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya karena ia merasa tidak layak, Yesus menjawabnya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Petrus lalu menjawab Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Yohanes 13 ayat 6-9. Dalam Injil Matius diceritakan Petrus yang berjalan di atas air. Ketika ia melihat Yesus berjalan di atas air, namun karena ia takut, maka ia tenggelam, lalu ditolong Yesus. Petrus yang pertama kali mengakui imannya akan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16, Markus 8 ayat 29, Lukas 9 ayat 20. Petrus yang menegur Yesus yang berkata bahwa ia akan disalibkan. Kisah Petrus dan pemungut bea bait Allah. Kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kisah Yesus dan pohon ara. Petrus adalah orang yang memotong telinga imam besar yang bernama Malkus karena mencoba untuk menangkap Yesus. Lalu Yesus menegur dan Yesus menjamah telinga Malkus dan menyembuhkannya. Yesus memperingati Petrus bahwa setelah ia ditangkap nanti Petrus menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Matius 26 ayat 34. Sebelum dan sesudah Yesus mengatakan itu, ia adalah murid yang paling setia dan dikasihi. Hal ini dapat kita lihat ketika Yesus ingin berdoa di Taman Getsemani. Ia mengajak 4 murid yang paling ia kasihi. Yang pertama Yohanes, yang kedua Simon Petrus, yang ketiga Yakobus, dan yang keempat Andreas. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang Bait Allah di Yerusalem yang menimbulkan kegaduhan besar. Keduanya ditangkap, dihadapkan ke mahkamah agama Sanhedrin, tetapi dilepaskan dan terus mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dan Petrus bersama Yohanes pergi ke Samaria dan memulai pencurahan Roh Kudus bagi mereka yang percaya di sana. Petrus diberi karunia untuk menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kepemimpinan tokoh tersebut. Kepemimpinan Simon Petrus memang memiliki beberapa karakter yang buruk, tetapi ada sesuatu yang istimewa, yaitu telah tahu bahwa dia adalah rasul yang menempati urutan teratas dalam daftar para rasul. Yang pertama, pemimpin yang pasrah, berserah kepada Allah. Petrus adalah orang yang mengerti artinya berserah kepada Allah. Dia siap menyerahkan segalanya untuk mengikut Yesus. Dalam Matius 19 ayat 27, Petrus telah mengatakan kepada Yesus bahwa dia telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Dia juga berserah kepada Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Yang kedua, pemimpin yang emosional dan berpengharapan. Menurut saya, Rasul Petrus memulai kerasulannya sebagai seorang yang suka menurutkan kata hatinya, serta berbicara apa adanya. Ia suka meminta Yesus untuk bertindak sesuai dengan keinginan hatinya. Ketika Yesus hendak membasuh kaki Petrus, dia berseru, "Engkau tidak akan membasuh kakiku saja untuk selama-lamanya." Dan ia berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Yohanes 13 ayat 8-9. Akan tetapi, menurut saya, Petrus adalah orang yang selalu berpengharapan. Ia meminta kepada Yesus membasuh kakinya karena ia mengharapkan Yesus selalu ada bersama dia dan tetap menggenggam tangannya. 3. Pemimpin yang taat. Petrus adalah orang yang bersedia untuk belajar. Matius 5 ayat 1-2. Petrus adalah orang yang berorientasi kepada Allah dan sungguh-sungguh
menaatinya. Ketaatannya tampak jelas dalam Lukas 5 ayat 5-7. Yang keempat, pemimpin yang ragu. Petrus adalah orang yang mudah bimbang, cepat bertindak, tetapi juga cepat surut, dan gampang berubah pendirian atau tidak konsisten. Matius 14 ayat 26-32. Dan saat malam terakhir, Petrus berkata kepada Yesus, "Biarpun mereka tergoncang imannya, aku tidak." Markus 14 ayat 29. Namun beberapa jam saja ia menyangkal Yesus. Yang kelima, pemimpin yang unggul. Petrus telah menjadi kepala konsili para rasul di Yerusalem pada tahun 50. Petrus juga mempertobatkan banyak orang. Petrus tiba di Roma pada tahun kedua Kaisar Claudius. Yang keenam, pemimpin yang sensitif. Sifat Petrus yang mudah terbawa perasaan dan mudah bimbang, akan tetapi teguh dan dapat diandalkan sebagai sebuah batu karang. Yang ketujuh, pemimpin yang setia melayani. Perjalanan bersama Yesus mengubah kepribadian Petrus secara totalitas. Dia berserta murid-murid Yesus yang lainnya belajar melayani saat diberi kuasa untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit, menaklukkan setan-setan. Lukas 10. Petrus sebagai pemimpin yang melayani. Petrus tidak hanya melayani kaumnya sendiri, tetapi ia juga merasa bebas untuk melayani orang-orang banyak, Yahudi ataupun bukan Yahudi, sesuai dengan visi Allah. Kisah Rasul 10. Yang ketujuh, yang keempat, saya akan menjelaskan kematian dari tokoh tersebut. Kematian Simon Petrus pada tahun 64 Masehi dengan cara disalibkan terbalik, karena dia membuat banyak orang bertobat sehingga Kaisar Nero membenci dia. Dia disalibkan dengan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Cukup sekian saya menjelaskan kepemimpinan Simon Petrus dan bagaimana kehidupannya. Saya Nursalina Sihombing mengucapkan banyak terima kasih. God bless all. Salam.